Oke, selamat pagi adik-adik. Semoga sehat selalu. Seperti janji saya kemarin, saya akan memberikan video ya. Nah, video terkait kuliah kita sensor dan transducer ya. Nah, saya harap adik-adik nanti bisa baca lagi ini ya. Sensor dan transducer. Nah, kalau di sensor dan transducer itu terdapat tiga karakteristik utama kita bisa bilang. Jadi karakteristik ini bisa menjadi dasar atau tolak ukur sensor dan transducer itu dikatakan dapat bekerja dengan baik atau menjadi standar acuan kita mengatakan bahwa sensor dan transducer itu layak dipakai itu ya. Nah, sebelumnya kan adik-adik mungkin sudah tahu atau yang belum tahu pengertian dari sensor itu apa, transducer itu apa ya. Nah, jadi kalau sensor itu, nah di sini dibilang alat yang mendeteksi suatu besaran fisika ya, jadi bisa merubah besaran fisika menjadi 7 besaran ya, ada namanya dulu waktu masih SD ya, kalau saya lihat 7 besaran pokok ya, jadi besaran fisika dirubah ke jadi besaran pokok. Nah, itu dikonversi, nah itu sensor. Nah, kalau transducer itu ini biasanya membawa ya perubahan dari si sensor itu menjadi bentuk lain. Nah, itu bedanya ya sensor dan transducer. Nah, ini kita masuk ke materinya ya, linearitas nih. Tapi nanti adik-adik bisa tahu nih ya, dibaca dulu ini. Misalnya ada jenis-jenis sensor ya, jenis-jenis sensor adalah jenis transducer ya, ini ada juga ya. Ada juga sensor yang jenis transducer ya, mengubah variasi mekanis panas sinar menjadi tegangan atau listrik ya. Ini kalau adik-adik nanti adik-adik bisa baca nih ya, pengertian secara umumnya. Ini jadi saya ngejelasin pengertian secara sederhananya ya. Jadi kalau ketemu sama orang di jalan, sensor mana, transducer mana gitu kan ya, jadi adik-adik bisa paham maksudnya yang mana. Sensor-sensor yang sering kita lihat ya ini ya, termasuk di yang saya tulis di sini ya. Di sini ada RGB, red, green, blue ya, tidak ada bisa baca dari CMYK. Nah, ini CMYK ini buat warna ya, CMYK. Jadi kalau kita mau main Photoshop biasanya ya ada atau main Adobe Illustrator ya bisa lihat sensornya, atau di kamera nih biasa buat kamera zaman dulu ya, zaman sekarang juga sama. Nah, kemudian ini sensor, karakteristik sensor. Nah, ini karakteristik yang saya bilang tadi ada 3 ya. Pertama linearitas, kedua sensitivitas, ketiga tanggapan waktu. Nah, kita ulas ya. Dikatakan baik pertama linearitas. Nah, linearitas ini ya linear ya terhadap perubahan waktu. Nah, jadi misalnya kalau adik-adik punya sensor itu dia linear ya, ini sensor yang linear ya. Ada sensor tuh ada yang jenisnya linear, ada yang non linear ya karakteristiknya. Jadi kalau linear ini misalnya kalau kita contohnya ya, misalnya kita ambil contoh sensor tekanan lah gitu misalnya. Jadi semakin kita keras menekan, maka si sensor itu akan memberikan tegangan keluaran yang semakin besar ya, harusnya begitu kan linearnya. Jadi sebanding gitu ya. Nah, itu maksudnya linear ya, linear di sini. Jadi besarnya keluaran sebanding dengan besaran output gitu. Jadi lurus gitu ya, lurus kayak gini. Nah, kalau non linear tuh begini, tapi tetap dia nanti bergerak begini. Contohnya non linear ini apa Pak? Nah, contohnya sensor non linear nih, mungkin nanti kalau adik-adik sudah semesternya agak tinggi ya, kita pakai banyak sensor gitu ya, masuk ke AI ya, artificial intelligence ya nanti, yang tanggapan non linear ini ya. Jadi dia akan membentuk sebuah pola nanti ya. Jadi kita tapi ke linearitas saja dulu ya.
Nah, contohnya seperti ini ya, linearitas ya. Kemudian yang kedua itu adalah sensitivitas sensor. Nah, sensitivitas ini yang penting ini ya. Kalau nggak sensitif, ya tentu nggak bisa dipakai ya. Sensor yang paling sederhana lah, sensor kulit kita ya, yang ada di sekujur tubuh ini. Nah, sensor kulit ini merupakan sensor yang paling sensitif ya dari antara tubuh kita. Karena posisinya paling luar ya. Kalau nggak sensitif, kena api nanti gimana? Kena jarum nanti gimana ya? Nah, sensitivitas sensor ini biasa ya, misalnya kalau sensor apa lagi, misalnya contoh sensor tekanan tadi, dia bisa merubah bentuk tekanan menjadi sebuah volt. Nah, voltnya ini nanti bisa per mili, per derajat, per inch gitu. Jadi kita bisa bisa dikonversi dan bisa kelihatan perubahannya itu per berapa yang kita mau gitu. Jadi kepekaannya ya, jadi sensitivitasnya ini kepekaannya terhadap perubahan sesuatu gitu. Nah, itu sensitif ya. Kemudian ada tanggapan waktu, yang terakhir itu tanggapan waktu ya. Nah, tanggapan waktu ini biasanya sih dalam sebuah sensor ya, ada sensor, kita bisa artikan dua ya di sini. Pertama, sensor itu dia mempunyai respon time bagus gitu. Jadi waktu saat kita tekan, dia mempunyai respon time atau tingkat tolak ukur ya, tolak balik gitu, memberikan feedback gitu tuh cepat gitu, bagus gitu sensornya. Atau kita bisa mengartikan sebuah sensor dan transducer itu dikatakan baik apabila dia punya tanggapan waktu durable atau bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang atau lebih lama gitu. Jadi durabilitas dari sebuah sensor dan transducer itu bisa diandalkan gitu ya. Nah, itu pengertiannya ya. Kalau di sini pengertiannya bagaimana dia kita bisa memanfaatkan si sensor itu, tanggapannya ya terhadap masukan itu bagaimana, jadi responnya terhadap waktu itu ada yang lambat, ada yang cepat ya di sini. Ini ya, seperti ini ya. Ya, saya harap adik-adik ini nanti bisa ngerti ya, sederhana ini ya. Jangan lupa ini sederhana tapi paling sering ditanya ini sama orang. Kalau karakteristik sensor yang bagus itu seperti apa? Kemudian di sini ada sensor RGB, sensor red, green, blue nih RGB. Sensor RGB. Nah, ini sensor RGB. Jadi di sini dia bagaimana mendeteksi perubahan fisik atau kimia ya, menjadi besaran listrik ya, variabelnya ya. Kita bisa lihat di sini sensor RGB ini ada di mana, di mata ya biasanya ya. Nah, ini jadi kalau kita punya sensor RGB, kita ini dia ada di sini ya, misalnya kita kurang fokus ya, kelihatan gambarnya atau fokus. Sebentar biar gambarnya fokus ya, mungkin di sini ya biar fokus gambarnya. Fokus sama ya, oke, sama. Sebentar ya, gambarnya saya close dulu sebentar. Oke, biar gambarnya fokus.
ya, fokus. Oke, nah sensor ya. Kemudian ini ada sensor warna lagi TCS 230 ya. Mungkin kalau adik-adik pernah membeli ya, ini harganya cukup murah kalau di pasaran, sampai 50.000. TCS 230. Nah, sensor TCS ini dapat juga digunakan sebagai sensor gerak ya, untuk mendeteksi perubahan warna yang diterima oleh sensor. Nah, di sini dia bilang pakai sensor fotodioda ya. Jadi sensor fotodioda. Nah, sensornya kayak gini nih ya. Nah, jadi salah satunya ini jadi mengirim, salah satunya menjadi menerima ya. Kalau kita lihat nih di sini nih. Nah, jadi sensor dan transducer ini apa sih yang kita pelajarin, Pak? Mempelajari karakteristik sebuah sensor ya. Jadi nanti pas kalian tugas akhir atau ada tugas-tugas itu biasanya ada aja ya dosen yang nanya, sensor ini kerjanya bagaimana sih ya. Di kuliah ini fokusnya kayak begitu ya. Kita ngebahas satu sensor, kemudian bagaimana perubahannya, apakah DC, analog ke digital, atau digital to analog, sebaliknya ya. Nah, seperti itulah contohnya ya. Adik ya, cukup mudah ya kuliah ini. Yang penting adik-adik sering membaca, sebenarnya membaca jenis-jenis sensor. Saya rasa itu sudah cukup sekali, karena tujuan kuliah ini nih. Jadi kalau adik-adik nanti di lapangan pas PKL ngelihat sensor ini, tahu gitu, sensor ini gunanya kayak gini, prinsip kerjanya seperti ini. Jadi ya, adik-adik bisa langsung menjelaskan ya sensornya. Kemudian di sini ada kaki-kakinya, nanti fungsi kaki di sini ada ground, power, output, frekuensi. Nah ini ya, tinggal dibaca datasheetnya mau diambil ke arah mana. Nah, kemudian kalau mau beli sensor juga harus dilihat tegangannya, tegangan kerjanya itu berapa. Nah, tegangan kerjanya kalau kita main di Arduino biasanya antara 0 sampai 5 volt ya. 0 sampai 5 volt kita main. Nah, apakah sesuai itu tegangan output sama tegangan input yang ada di Arduino? Kalau nggak sesuai ya jangan dipakai ya. Jadi kita bermain cacahannya nanti. Cacahannya itu nanti akan digunakan untuk mendeteksi apa tadi yang 3 sifat itu. Sensitivitas ya. Sensitivitasnya terhadap perubahan warna. Misalnya di sini kan pakai sensor TCS misalnya, jadi kita bisa tahu dia ada di mana gitu kan, bentuk dari warnanya. Misalnya dia mendeteksi warna hijau menjadi menjadi tegangan 2,8 gitu. Jadi kita tahu ini warna hijau mengeluarkan intensitas warna sekitar mempunyai intensitas warna berapa panjang gelombangnya gitu kan. Nah, jadi berubah menjadi tegangan gitu ya. Nah, begitu aja ya nih sensor ini bekerja. Sensor ini bekerja. Nah, ini fotodioda ya, ada ya. Karakteristik linearitas fotodioda terhadap panjang gelombang cahaya ya. Jadi setiap warna itu punya panjang gelombang tertentu ya. Jadi setiap warna tentu memantulkan frekuensi yang berbeda ya. Nah, tapi sebelumnya frekuensi tahu dulu ya. Jika dasar ya, frekuensi itu apa? Frekuensi tahu adik-adik? Frekuensi itu F sama dengan 1/T. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran gitu. Kalau kita konversi ke getaran ya, sebenarnya kita meminjam konsep suara ya. Nah, itu dia punya frekuensi tertentu.
Tapi kalau di cahaya bagaimana? Berarti kita cuman pakai bagaimana panjang gelombang, yang gelombang kan, panjang gelombang dari hasil refleksi yang dihasilkan oleh cahaya tersebut. Nah itu ya, jadi kita bisa tahu bentuk spektrumnya dari panjang gelombang tersebut. Panjang gelombang cahaya sama suara itu agak-agak mirip ya pengertiannya. Jadi nanti jangan bingung karena meminjam, tapi secara konsep mereka ada berbeda, tapi ada yang mirip beberapa ya. Jadi suara dengan cahaya. Ya, ya. Kalau kurang mengerti nanti bisa tanya lagi. Kemudian ini ada karakteristik perbandingan antara temperatur, koefisien, dan panjang gelombang ya. Panjang gelombang dan temperatur, koefisien ya. Gelombang sih. Nah ini ya, nanti kayak gini. Jadi prinsip kerja TCS 230 ini bagaimana nanti. Nah ini yang sering-sering sekali ingin diketahui ya oleh pembaca biasanya ya. Gimana? Nah, misalnya di sini kalau sensor TTS 230 ini membaca nilai intensitas cahaya yang dipancarkan oleh LED bright terhadap objek. Nah, ini kan dilakukan metrik 8x8 fotodioda ya, dia bilang di sini. Dia bilang di sini berarti kita bayangkan ada 8 di sini, nggak ada gambarnya. Ada 8 hole ya, sini adanya. Oh ini LDR. Nggak ada ya di sini, nanti saya carikan contohnya. Ini karena kita masih kelas pendahuluan, di sini ada baskom juga. Kayaknya kita udah nggak pakai baskom ya. Baskom ini bahasa komputer. Sudah lama sekali. Ya, saya rasa ini sudah ya, baca ya. Udah adik-adik baca pertemuan kemarin, sudah saya kasih tugas baca biar ada dasarnya sedikit tentang sensor dan transducer. Mungkin sekian dulu ya dia kuliah kita hari ini. Selamat pagi.